Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah bereinkarnasi adalah mengadakan pemilihan suami besar-besaran untuk dirinya dan langsung mencoret pria yang telah lama dia sukai dari daftar. Akhirnya di bawah tatapan terkejut orang tuanya, dia mengangkat foto pangeran pewaris keluarga konglomerat, mengatakan bahwa di hidup ini dia hanya akan menikah dengannya karena wanita itu tahu hanya pria itu yang hatinya bisa goyah karena dirinya dan hanya dia yang bisa membuatnya menangis. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu berhasil menikah dengan pria yang tumbuh besar bersamanya. Namun pria itu hanya mencintai wanita licik dan mengabaikan cinta tulus wanita itu. Akhirnya karena tekanan keluarga, dia terpaksa menikahi wanita itu. Namun di hari pernikahan, begitu tahu wanita licik dirusak usai minum-minum, dia langsung meninggalkan wanita itu dan pergi membawa wanita licik tanpa menoleh sedikit pun. Wanita itu berharap cintanya bisa meluluhkan pria itu. Namun setelah menikah, kesehatannya makin memburuk. Saat diperiksa dia ternyata mengidap penyakit mematikan. Isu pun beredar bahwa dia terkena penyakit karena gaya hidup liar. Para wartawan menyerbu villa untuk mewawancarainya. Namun pria itu tidak membela, malah melemparkan surat cerai padanya. Saat itulah wanita itu sadar. Ternyata pria itu selalu menyalahkannya atas apa yang terjadi pada wanita licik. Menurutnya, jika saja wanita itu tidak memaksanya menikah, wanita licik tak akan keluar minum dan dirusak. Untuk membalas dendam bagi wanita licik, pria itu diam-diam menguras harta keluarga wanita itu. Bahkan meracuninya perlahan hingga dia jatuh sakit parah. Kini seluruh kekayaan wanita itu sudah dia kuasai. Akhirnya dia bisa hidup bersama wanita licik secara terang-terangan. Saat wanita itu berada di titik paling putus asa, orang tuanya datang tepat waktu, mengabarkan bahwa mereka telah menemukan investor baru, dan keluarga masih punya kesempatan untuk bangkit. Setelah itu mereka pun membawa wanita itu pergi. Melihat punggung keluarga itu yang perlahan menjauh, wanita licik tertawa sinis dan berkata mereka tak akan bisa lari. Benar saja, tak lama kemudian, rem mobil rusak, dan mobil mereka menabrak truk besar dari arah berlawanan. Wanita itu menyaksikan sendiri orang tuanya meninggal di depannya. Dia bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, dia akan membuat pria itu membayar lunas. Saat membuka mata kembali, dia kembali ke hari pemilihan suami. Melihat dirinya sedang menatap foto pria itu, orang tuanya mengira dia pasti akan memilih pria itu. Tapi di detik berikutnya, dia malah merobek fotonya dan memilih foto pangeran pewaris keluarga konglomerat. Orang tuanya sempat terkejut, namun tetap menghormati pilihannya. Karena identitas pria itu cukup sensitif, mereka pun memutuskan untuk merahasiakan dulu. Sebagai putri dari keluarga kaya, berita perjodohan ini langsung menyita perhatian media. Dengan dorongan dari keluarga pria masa lalu, para wartawan mengira pasangan wanita itu adalah pria tersebut. Saat wanita itu hendak memberi klarifikasi, pria itu malah muncul bersama wanita licik. Begitu melihat wanita itu, pria itu langsung memakinya tidak tahu malu. Katanya wanita itu sengaja mengundang wartawan untuk memaksanya menikah. Bahkan dengan angkuh berkata, meski wanita itu menikah dengannya, dia tidak akan pernah mendapatkan hatinya. Karena satu-satunya wanita yang dia cintai hanyalah wanita licik. Semua orang yang mendengar mencibir, menganggap wanita kaya itu menurunkan martabatnya sendiri. Wanita licik pun ikut berlutut pura-pura sedih. Bahkan menuduh wanita itu memukulnya, agar menarik simpati. Melihat itu, wanita itu langsung menamparnya. Sambil berkata inilah yang disebut memukul. Setelah itu dia tetap tenang, dan menyuruh mereka segera pergi. Sementara itu, pangeran pewaris keluarga konglomerat telah mendengar kabar pertunangan. Dia mengirimkan hadiah pertunangan senilai triliunan. Hadiah itu memenuhi seluruh villa. Melihat tasbih dan surat pertunangan yang familiar, wanita itu baru sadar bahwa cinta bisa benar-benar terasa. Dia pun mengirim pesan pada tunangannya, bilang bahwa dia sangat menyukai tasbih itu. Hanya satu kalimat, tapi cukup membuat pria yang selalu tenang itu tersipu malu. Wanita itu berpikir, kalau calon suaminya sudah begitu tulus menyiapkan hadiah, dia juga